Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hasanah dari kelas MN21E dengan nomor NIM 202100808081. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kembali materi mata kuliah akuntansi manajemen, di mana topik judul kita kali ini adalah penganggaran atau budgeting untuk manajemen strategik dan pengendalian keuangan atau financial controlling. Untuk materi pembahasan yang pertama yaitu ada budgeting atau penganggaran. Definisi dari anggaran adalah rencana terperinci yang menggambarkan cara di mana sumber daya keuangan atau moneter akan diperoleh dan digunakan selama periode waktu tertentu. Menurut Kaplan tahun 2009, anggaran harus menjadi manifestasi dari rencana kuantitatif dan rencana strategis pada tahun yang akan datang. Adapun anggaran yang diperlukan dalam perencanaan keuangan adalah sebagai berikut. Anggaran yang pertama adalah anggaran penjualan atau anggaran pendapatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau layanan apa yang direncanakan untuk dijual. Dalam jumlah berapa atau kuantitasnya, berapa harga, dan kepada siapa akan dijual. Oleh karenanya, anggaran penjualan dapat menentukan tingkat dana yang akan dihasilkan untuk menutupi biaya operasional. Dengan demikian, apabila pendapatan yang diterima dapat melebihi biaya operasional atau surplus, maka perusahaan memperoleh laba. Namun sebaliknya, apabila perusahaan mengalami defisit, maka perusahaan mengalami kerugian. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan harus mencari sumber untuk menutupinya dari berbagai sumber seperti pinjaman, modal, atau melakukan penjualan aset perusahaan. Yang kedua adalah anggaran produksi. Itu jika merupakan perusahaan manufaktur. Anggaran produksi bertujuan menentukan tingkat atau jumlah produksi atau layanan yang akan diproduksi atau dihasilkan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan yang dimiliki. Yang ketiga adalah anggaran operasional. Anggaran operasional bertujuan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan produksi. Adapun yang termasuk biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa antara lain, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang terbagi berdasarkan departemen atau lini produk. Yang keempat adalah anggaran biaya penjualan, umum, dan administrasi. Adapun biaya penjualan umum dan administrasi meliputi biaya pemasaran dan administrasi seperti pemasaran atau penjualan, biaya terkait akuntansi, biaya terkait personalia, biaya terkait hukum, biaya terkait sistem informasi manajemen, biaya terkait eksekutif atau direksi, dan sebagainya. Menurut Jaworski pada tahun 1988. Selain itu, biaya yang termasuk dalam anggaran ini adalah gaji, tunjangan jabatan, persediaan, perjalanan, alat tulis, asuransi, dan sebagainya. Yang kelima adalah anggaran modal. Merupakan anggaran biaya yang berkaitan dengan kebutuhan modal seperti peningkatan kapasitas bangunan, produksi baru atau peralatan kantor, peralatan pemrosesan komputer, lini produk baru, dan sebagainya, menurut Asa dan Sari pada tahun 2019. Selain itu, belanja modal adalah biaya yang digunakan untuk pembelian pabrik atau peralatan yang akan digunakan selama beberapa tahun di masa depan dan akan memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu panjang. Adapun karakteristik dari anggaran modal memiliki biaya yang relatif tinggi dan menggunakan metode arus kas diskonto dengan pertimbangan faktor waktu dan faktor manfaat dalam jangka panjang dan bahkan seumur hidup bagi perusahaan atau organisasi. Yang keenam adalah anggaran penelitian dan pengembangan atau research and development. Anggaran R&D pada umumnya timbul dan bagian dari rencana strategis yang jumlah biaya telah direncanakan untuk mendukung dan meningkatkan pengembangan produk ataupun layanan baru dan kegiatan bisnis lainnya untuk membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjang. Yang ketujuh, anggaran proyek lain. Anggaran proyek lainnya merupakan anggaran maupun biaya yang digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan baru, perbaikan sistem internal, proses bisnis baru, kampanye promosi atau iklan,
atau kegiatan serupa yang membutuhkan pengeluaran dengan jumlah besar uang di luar atau di atas pengeluaran biaya yang bersifat rutin atau aktivitas operasi normal bisnis. Yang kedelapan adalah anggaran kas. Anggaran kas merupakan anggaran atas kondisi kelayakan keuangan yang dimiliki perusahaan ini untuk memenuhi rencana dan strategi perusahaan. Tanpa kemampuan yang memadai untuk melaksanakan rencana tersebut, maka perusahaan harus mencari alternatif-alternatif lainnya. Anggaran kas membantu manajemen untuk menganalisa kelayakan keuangan yang memadai, dan apabila tidak memadai, maka diperlukan rencana-rencana alternatif untuk memperoleh dana atau melakukan penyesuaian atas rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan jenis-jenis anggaran dan definisi dari anggaran tersebut, maka keuntungan dari penerapan anggaran dan perencanaan yang efektif menurut Lydia pada tahun 2014 dan Osim, Etim et al. Pada tahun 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadikan para manajer memiliki perencanaan. Kedua, meningkatkan komunikasi terkait dengan implementasi rencana pada seluruh fungsi pada perusahaan. Ketiga, membantu para manajer dalam memberikan arah untuk melaksanakan pekerjaannya untuk berpikir ke depan. Keempat, mengharuskan manajer mengimplementasikan rencana mereka sesuai dengan komitmen. Kelima, membantu dalam memberikan tujuan dan sasaran tertentu yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi dari hasil yang dicapai. Keenam, membantu dalam mengidentifikasi potensi kendala atau penyebab dari masalah tersebut sehingga dapat dicari solusinya dengan cepat. Ketujuh, membantu mengkoordinasikan kegiatan organisasi dengan rencana dan tujuan dari seluruh fungsi dan unit mengintegrasikan kerja di perusahaan. Dan yang kedelapan, memastikan bahwa rencana dan tujuan konsisten dengan tujuan organisasi. Untuk materi pembahasan yang kedua adalah budgeting atau penganggaran, strategic management atau manajemen strategik, dan financial controlling atau pengendalian. Pengertian dari kedua aktivitas tersebut adalah sebagai berikut. Penganggaran adalah proses mengalokasikan sumber daya keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang selanjutnya diturunkan ke seluruh unit kerja maupun fungsi-fungsi baik berupa kegiatan bisnis maupun investasi. Beberapa contoh proses penganggaran yang antara lain yaitu evaluasi indikator keuangan periode sebelumnya, melakukan proyeksi untuk penjualan, biaya operasional atau tetap, variabel dan semi variabel, dan sebagainya. Adapun tujuan dari seluruh proses anggaran adalah untuk memastikan seluruh unit kerja dapat menghasilkan laba sesuai dengan ekspektasi dari stakeholder. Yang kedua adalah strategi, adalah proses pengambilan keputusan yang mengatur kegiatan bisnis dan investasi perusahaan maupun organisasi yang telah ditargetkan pada hasil tertentu. Contoh dari strategi adalah strategi untuk retensi pelanggan, strategi untuk meningkatkan kemampuan operasional, dan strategi untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Proses dari manajemen strategi pada sebuah perusahaan maupun organisasi dimulai dengan penetapan misi dan visi yang dibuat secara realistis sebagai tujuan dan sasaran serta arah perusahaan. Setelah arah perusahaan ditetapkan, proses manajemen strategi dilanjutkan dengan analisis dan perencanaan strategis, serta diikuti dengan implementasi rencana yang diakhiri dengan evaluasi hasil dari periode yang telah dilaksanakan. Keputusan strategis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah keputusan untuk mempertahankan dan meningkatkan aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Kedua, keputusan mengevaluasi peluang perubahan yang bertahap namun substansial. Dan ketiga, keputusan mempertimbangkan investasi pada kegiatan bisnis baru. Sekian presentasi materi yang saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.